Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Matan Kari Channel. Nah, kali ini kita dalam perjalanan menuju ke titik hotspot salah satu tempat wisata yang memiliki histori sejarahnya yang begitu besar. Nah, apakah nama tempat itu? Nah, mari terus ikuti kita menuju perjalanan ke tempat wisata yang bersejarah. Nah, bagi kawan-kawan yang belum mensubscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel kita, di like, di share, dan di komen ya. Oke, mari. Musim kemarau kan, seharusnya kan kering. Tidak kering lah, seperti apapun kemaraunya tidak kering ya. Ini pincuran keberapa nih? Ini masuk kode yang di atas sebenarnya ya, yaitu pun kan menghilang juga dia tuh turun ke bawah. Jadi yang di atas 1, 2, 3, 4, jadi 5, 6, 7, 3 cuman yang ada lagi nih, ya nampak langsung. Sanak pemilih keluarga yang ada di Nusantara, sekarang kita sudah sampai ke titik yang seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu tempat titik salah satu tempat wisata yang memiliki histori yang besar, yaitu namanya Pincuran Putih dan 7. Nah, kita bisa lihat di sini, ini salah satu ya, Ibu ya, salah satu titik ya, dan ada lagi beberapa titik. Mungkin nanti Oku akan menjelaskan bagaimana tentang histori Pincuran Putih 7 ini. Nah, ya, Ibu. Pada masa kejayaan leluhur kita dulu pra-Islam, itu sangat kawasan ini di atasnya ini nih lebih kurang ketinggian lebih kurang 50 meter dataran di atas itu. Ini khusus tempat para pelajar yang peringkat biksu. Kalau sekarang sebut biksu ya, kalau gitu disebut dulu pada masuk peringkat Candikya, Andiko, Candikya, bahasa lokalnya Candikyo. Mereka diajar masuk peringkat istilahnya kejuruan, seni bela diri, seni untuk membela diri. Nah, seni bela diri, bahasa lokal, bahasa Nagoya, bela diri. Bela diri ini belakangan disebut silau. Silau masih coba diperhalus bahasanya oleh leluhur kita, disebut sile. Masih kurang jelas disebut sile, disebut sila. Nah, kalimat sila dengan silau, ya, bagaimana seluruh persoalannya bisa didudukkan. Tidak boleh dirunding tegakkan, harus didudukkan. Jadi selo, silau, sile, sela, selo. Selo itu aturan duduk kaki dikunci, yang disebut duduk baselo. Walaupun duduk, main kaki pun tidak boleh. Ini yang disebut etika. Ya.
setidak-tidaknya harus menguasai 5 kejuruan. Cerdik, pandai, budi, pekerti, bau dikatakan bosel, budi dikatakan godang. Mah muncul datuk bosel, datuk godang, dicerdik pandai sebut iko monti. Cerdik pandai. Itu yang Monty. Jadi pandai. Ulusan lidah, Iya. uluran tangan. Posisi ini, cerdik pandai ini kelasnya masih udah jelas. Yaitu kelasnya Candikyo. Iya, iya. Candikyo setelah di Indonesia Sang Sekerta, para sang hyang sekata. Jadi katanya dari Candikyo tadi, Candikya. Cendikia. Jadi Di Indonesia ke lagi Cendikya. Cendikia. Padahal asal katanya bahasa Nogori Candiko, Cendiko. Candikyo. Hmm. Nah, untuk bangunan Nah, tempat puja disebut candi. candi. Kenapa sebut candi? Sebab para pendirinya tuh para Candikyo. Jadi hubungan Nah, dengan pinggiran peradaban. Peradaban mereka tentang kebersihan jempol lah. Maksudnya apa? Laki-laki tidak boleh campur dengan tempat perempuan, masalah mandi, WC, ya, toilet ya. iya macam tak boleh. Laki-laki, perempuan. Sumber air. Nenek moyang kita dari dulu malah dapat jempolan dari Islam tentang kebersihan, anizafatu nisful iman. Leluhur kita dulu mencari mengambil air itu yang jelas sumbernya. Disebutlah mata ayu. Mata ayu. Mata air. Di sini di dalam kompleks universitas apa? Fakultas ya. Fakultas. Kalau istilah sekarang fakultas ya. Kejuruan seni Kejuruannya bela ya. diri. Iya dah. Di universitasnya yang tadi, yang Dharmapala tadi ya. Dapat dikonsumsi bersumber jelas. Air yang akan dikonsumsi di sini terdapat 8 titik. 8 titik. Di kitarannya ini, di lerengnya ini terdapat 8 titik. salah satunya kita berada di titik yang bagian selatan atau timur daya, barat daya. Terdapat disebut Talago, Pancugan Gadiang, Dewi, Bundo Kanduang, Putih, Nan Batu Jua. Langsung kemana nih? Ke Jakarta dulu. Bundo Dewi Partiwi, Putih Nan Batu Jua. Bundo. Orang Minang lah yang paling banyak suku bangsa dunia yang mengatakan tanpa dibukukan, tanpa didogmai terhadap anak-anaknya yang menyebut panggilan pada ibunya Bundo, Ibu, Bundo kandung. Satu-satunya suku bangsa terbanyak yang memakai pola kata itu hanya orang Minang. Sampai sekarang. Belanda nyebutnya Sumatera Tengah. Kalau Bundo, putri Nabi Adam dan Siti Hawa, perempuan yang tertua, kembaran pertama. Yang suaminya dibunuh oleh cemburu kotor oleh kembarannya. Siapa namanya? Bahasa Turki kuno atau Ibrahim kuno, Leno Bundo. Silakan pergi ke Turki, ke Suria, Lebanon, suku orang dalam di sana tetap nyebutnya Leno. panggilan pada ibu tetap nyebutnya Leno Bundo. Bundo. Bahasa Arabnya yang lebih mendunia nyebutnya Leina. Dia nyebut Leni bacanya, ada yang baca Leina, Bunda. Sebab bahasa Arab tidak ada OO. Silakan cek Saudi Arabia. Jadi nanti ini yang salah satunya di sini ada 7. ada 7 ini yang Itu 1,
Di atas ini. Itu Satu, dekat atuk oke. kita Benda Mudo. Di atas itu ada lagi 6. Ada 6. Tidak satu tumpuk. Ya, dia 8 tadi ya. 7. Ada 7 ya. Hmm. Nah, karena ini mah gimana ya, kita udah kasih tahu dari dulu, mak dibuat kebun sawit. Iya. Sawit ini satu hari satu malam butuh air berapa liter? Kalau yang itu sekitar 4 liter tuh usianya masih sekitar 5 tahunan. Kalau sekarang nih butuh Satu hari. air dia satu hari berapa liter? Sekarang mungkin ya sampai 10 liter satu Udah hari berapa pohon. liter dia derane? Ya. Betul ini manusia. Ya, tapi ini juga tidak habis kok ya, masih. Nah, walaupun demikian, leluhur kita dulu dari ribuan tahun sampai sekarang, Ya buktinya. kayak apapun kemarau, Hmm. yang ku sebut tadi tidak kering Nanti, sumber airnya. nanti stop dulu. Dari atas tadi mana? Ada danau di sana, ada awang di sana, ada kubangan air di sana, enggak ada. Iya, buktinya sekarang kan lagi musim kemarau nih kok. Enggak betul nih. Sungai airnya sudah hampir mengering dan ternyata di Nah, sini juga dia masih masih- mata airnya mengeluarkan airnya. Betul. Nah, oke, sana pemilih keluarga yang ada di Nusantara, ternyata Nusantara ini ternyata memiliki histori yang sangat besar sekali. Ini salah satu tempat yang mengandung histori besar yang kita kunjungi di sini, yaitu tempat Pincuran Talago, Pincuran Putih. Bundo Dewi, Bundo- Putinan Batu Juah. Iya. Dan salah satu tadi yang sudah disampaikan Ongku bahwa kita sudah sampai di salah satu titik pincurannya. Dia ada 7, nanti kita akan lihat lagi ada sekitar 6 lagi di atas sana nanti, dan seperti apa bahwa tadi kita sudah lihat bersama bahwa airnya begitu bersih dan tetap mengeluarkan mata air. Kita bisa lihat tadi mata airnya hidup ya, nampak ya, kelihatan nanti. Ngelembus. Ya, menggelembung dia, menggelembung ya. Nah, jadi Mengelambu. kawan-kawan selalu ikuti perjalanan kita untuk melihat titik-titik yang ada di kawasan sini, titik pincuran tadi ya. Salah satu sudah kita lihat tadi. Oke, terus mari kita lihat ke titik yang 6 lagi. Jadi tadi pertanyaan lain son adalah ya. Jadi nanti tuang siko siapa tuh? Dhammo dejonya. Ini memoci ajaran Adam dejonya. Alif dal mim. Teman saya, mana kita ada gambar kiri kita nggak? Pelakor. Kalau ikut nggak usah lampak wah. Ternyata untuk di bagian sini titiknya sudah tertutup oleh semak ya. Jadi kita agak sulit melihat mata air ya. Tapi yang jelas ini di sini area sini ya, dan dia mengalir terus ke bawah. Ini alirannya juga sudah tertutup oleh semak. Bahkan tempat pembuangan pelepas dari pohon sawit ya. Menunggu pahit, tapi walaupun pahit kok ditunggu tuh. Oke, itu tadi kita telah melihat bersama-sama titik wisata yang memiliki histori yang besar yang berada di daerah 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, tidak jauh dari Candi Moratakus, tepatnya di daerah Gunung Bunsu ya. Kita telah melihat sumber-sumber mata air yang dahulunya seperti yang diceritakan oleh narasumber kita tadi, Malin Putih Bungsu. Jadi di sini masih banyak tersimpan titik-titik yang memiliki histori yang ada di Nusantara ini, terutama di Sumatera, wilayah Sumatera bagian tengah, yang
selalu kita akan bongkar. Jadi untuk kawan-kawan sanak pemilih yang ada di Nusantara, terus ikuti channel kita agar kita selalu bisa membongkar, kawan-kawan bisa menyaksikan sejarah-sejarah, histori-histori mungkin yang saudara-saudara atau kawan-kawan mendengar seperti legenda, dan kita akan coba melihat bukti atau tapak-tapak peninggalannya bahwa itu adalah sejarah yang mungkin sudah dibalikkan oleh orang-orang terdahulunya. Nah, oleh sebab itu teruslah ikuti channel kita, dan kawan-kawan yang belum mensubscribe silakan di-subscribe channel kita, Matankari Channel, di share, like, dan di komen. Nah, sebab kita selalu bercerita tentang sejarah, tradisi, budaya yang ada di Nusantara dengan jujur, sejujur-jujurnya.